Ada kabar mengejutkan datang dari Manchester United. Setan Merah dilaporkan akan mencoba mendepak Casemiro dalam beberapa hari ke depan. Pakar transfer Eropa, Miguel Delaney menyebut bahwa MU mulai mempertimbangkan manuver ekstrim untuk Casemiro. Mereka dilaporkan akan menjual sang gelandang dalam waktu dekat ini. Menurut laporan tersebut, MU baru-baru ini mendapatkan komunikasi dengan sejumlah klub Saudi Pro League. Klub-klub tersebut dilaporkan sangat tertarik untuk mengamankan jasa sang gelandang. Mereka ingin menjadikan sang pemain bagian dari tim mereka. MU sendiri tidak keberatan berpisah dengan Casemiro, karena selain menambah pemasukan, mereka juga akan menghemat banyak pengeluaran gaji mereka, karena Casemiro adalah salah satu pemain dengan gaji tertinggi di MU. Namun MU dan klub-klub Saudi Pro League itu tidak punya banyak waktu untuk menuntaskan transfer Casemiro ini. Ini disebabkan bursa transfer Liga Arab Saudi akan tutup pada hari Selasa tanggal 3 September tahun 2024 mendatang. Alhasil mereka hanya punya 1 hari untuk menuntaskan transfer tersebut. Menarik untuk ditunggu apakah mereka bisa mencapai kata sepakat untuk mendapatkan jasa sang gelandang. Menurut gosip yang beredar, Manchester United sudah menetapkan harga jual Casemiro. Mereka berharap bisa menjual sang gelandang di kisaran 30 juta euro di bursa transfer kali ini. Ada kesedihan terpisah buat mantan kapten Manchester United Gary Neville saat melihat timnya dihajar Liverpool. Marcus Rashford memantik rasa prihatinnya. Tapi selain kekalahan memalukan tersebut, ada satu momen menyedihkan lain, penampilan Marcus Rashford. Rashford gagal menghadirkan ancaman apapun, malah tampak gamang saat menghadapi pertahanan Liverpool. Dia punya satu situasi 1 lawan 1 dengan Konate, dan Anda mungkin sedang tidak menjalani hari yang bagus, mungkin sedang tidak punya momen bagus. Tapi tetap, Anda harus mencoba melakukan duel 1 lawan 1 itu, ujar ex-back MU Gary Neville dikutip Metro. Dan dia balik badan begitu saja. Itu mengungkap bagaimana pikirannya, imbuhnya. Rashford musim lalu sudah banyak dikritik karena begitu redup dan kehilangan eksplosivitasnya. Musim lalu, ia hanya bikin 7 gol dari 33 penampilan saat sebenarnya diharapkan jadi tumpuan di lini depan. Melihat situasinya saat ini, Neville mulai ragu Rashford bisa menemukan kembali performa terbaiknya. Ia percaya kepercayaan diri pemain 26 tahun itu sudah terkikis banyak. Saya ingin berpikir dia bisa kembali ke level terbaiknya. Sudah begini selama 14 bulan. Dia bikin 30 gol pada musim sebelum musim lalu. Saya ingin berpikir dia bisa kembali percaya diri, sambung Neville. Sekarang tampak akan jadi perjuangan berat untuknya. Laga tidak terlihat nikmat untuknya. Dan itu menyedihkan. Sama seperti saat melihat Casemiro di babak pertama, menyedihkan melihat anak ini karena dia sudah sering menjadi kegembiraan buat Manchester United dalam kariernya. Tapi kini tugasnya makin berat. Dan makin sulit untuk para supporter menontonnya, kata mantan kapten MU ini. Manchester United menunjukkan performa yang kurang impresif pada awal musim 2024-2025. Lantas, apakah kedatangan Manuel Ugarte bisa membuat Setan Merah tampil lebih baik pada laga berikutnya? Di atas kertas, Manuel Ugarte diharapkan jadi solusi bagi keroposnya lini tengah MU. Dia akan menggantikan peran Casemiro, yang penampilannya cenderung tidak stabil pada musim 2023-2024 lalu. Dari segi usia, Ugarte bisa jadi penerus Casemiro. Ugarte baru berusia 23 tahun dan bisa menawarkan banyak hal untuk manajer Erik ten Hag. Simak ulasan lebih lengkapnya di bawah ini ya Bolaneters. Satu hal yang menonjol dari Ugarte, saat masih berseragam Lyon, adalah kemampuan tackle. Ugarte melepas 3,9 tackle laga di Ligue 1 2023-2024 lalu. Ugarte jadi pemain paling banyak melepas tackle di Ligue 1. Dari ulasan Hoscoret, statistik di atas bisa artikan jadi 2 hal. Pertama, Ugarte unggul dalam hal merebut penguasaan bola. Kedua, Ugarte bisa melindungi pertahanan dan merusak upaya serangan lawan. Ugarte juga digambarkan sebagai gelandang yang punya penempatan posisi bagus. Ugarte bisa dengan cepat memimpin transisi dari situasi bertahan menjadi menyerang. Namun, perlu diingat, Casemiro juga datang dengan reputasi brilian. Casemiro adalah pilar penting Real Madrid saat merajai persaingan di Liga Champions. Dia jadi salah satu gelandang bertahan terbaik pada eranya. Manuel Ugarte mencatat akurasi umpan hingga 91,5% di Ligue 1 2023-2024 lalu. Dia jadi pemain urutan ke-9 dengan akurasi umpan tertinggi di Ligue 1 musim lalu. Namun, Hoscoret memberi catatan kritis atas statistik Ugarte. Hoscoret meyakini bahwa akurasi umpan Ugarte tinggi karena gaya bermain PSG. Tim racikan Luis Enrique itu memang dominan dalam penguasaan bola. Jadi, mudah bagi Ugarte untuk menemukan rekannya dan melepas umpan. Di sisi lain, Hoscoret menilai Ugarte tipe pemain yang sulit saat menghadapi pemain cepat. Asumsi itu muncul dari catatan statistik Ugarte yang 1,8 kali dilewati lawan per laga di Ligue 1 musim lalu.
Penampilan gelandang bertahan Manchester United, Casemiro, dalam sorotan negatif saat timnya kalah dari Liverpool, Minggu tanggal 1 September tahun 2024. Penampilan Casemiro bisa dibilang berada di bawah standar dirinya sendiri dan ekspektasi penggemar setan merah. Sebagaimana diketahui, Casemiro melakukan 2 blunder fatal yang menyebabkan Manchester United menderita. Blunder Casemiro tersebut membuat Liverpool bisa menyerangkan 2 gol ke gawangmu. The Reds pun jadi lebih mudah saat menyongsong babak kedua pertandingan. Imbasnya, Casemiro langsung digantikan oleh pemain lainnya di awal babak kedua. Sosok pemain asal Brasil ini langsung mendapatkan banyak hujatan dari penggemar. Tak sulit menemukan kata-kata negatif yang ditujukan kepada ex-pemain Real Madrid ini di kolom komentar media sosial resmi Manchester United. Padahal dirinya belum lama berada di Old Trafford. Ini baru musim keduanya berseragam merah khas Manchester United. Namun dengan penampilan yang ia tunjukkan saat melawan Liverpool, dirinya akan sangat sulit mempertahankan posisi. Apalagi Manchester United sudah mulai menyiapkan deputi atau pengganti sang pemain. Sebagaimana diketahui, MU mendatangkan Manuel Ugarte dari PSG di bursa transfer musim panas. Manchester United rela merogoh kocek hingga 50 juta euro untuk pemain asal Uruguay tersebut. Barangkali kemampuan Ugarte sebagai ball winner atau gelandang bertahan sudah tak perlu diragukan. Namun MU juga memiliki pemain muda yang mencuri perhatian pada pertandingan melawan Liverpool. Pelatih Erik ten Hag memutuskan memasukkan Toby Collier untuk menggantikan Casemiro. Penampilan pemain berusia 20 tahun ini langsung mencuri perhatian. Statistik yang dihimpun TNT menyebutkan Collier memenangi cukup banyak duel. Rinciannya, ia melakukan 3 tackle untuk merebut bola. Ia juga bisa merebut bola dari kaki lawan sebanyak 3 kali juga. Selain itu, Collier turut membuat 1 peluang bagi Manchester United. Total dalam 7 duel yang dilakoni, ia selalu memenangkannya. Toby Collier juga mencatatkan 100% dribble sukses pada pertandingan tersebut. Hal ini bisa menjadi sinyal bagi Erik ten Hag mempertimbangkan Toby Collier di pertandingan selanjutnya. Manajer Manchester United, Erik ten Hag membantah tudingan bahwa ia menganak emaskan Marcus Rashford. Ia menyebut bahwa keputusannya memainkan Marcus Rashford secara full itu karena pertimbangan taktikal. Dalam konferensi persnya seusai laga melawan Liverpool, Ten Hag membantah bahwa Rashford bermain dengan buruk di laga itu. Ia menyebut Rashford bermain dengan bagus di laga itu, sehingga ia menilai Rashford layak bermain penuh di pertandingan tersebut. Di sisi lain, Ten Hag menyebut bahwa alasannya menarik keluar Zirkzee dan Garnacho lebih dikarenakan kedua pemain ini belum fit betul untuk bermain penuh. Keduanya tidak mengikuti pramusim sehingga mereka perlu waktu untuk kembali ke performa terbaiknya, sementara Rashford berada dalam kondisi prima karena mengikuti full pramusim MU. Jadi Ten Hag menilai keputusannya memainkan Rashford selama 90 menit sudah benar. Ada kabar kurang baik datang bagi Manchester United. Manuel Ugarte nampaknya butuh waktu yang cukup lama sebelum bisa memperkuat tim setan merah. Fans MU harus bersabar untuk melihat aksi Ugarte. Pasalnya Erik ten Hag memastikan bahwa Ugarte perlu waktu untuk bisa tampil di skuad setan merah. Dalam konferensi persnya baru-baru ini, Ten Hag menyebut bahwa kondisi Ugarte kurang fit untuk bermain di MU. Jadi ia harus fokus memulihkan kondisinya agar bisa bermain di skuad setan merah. Untuk Ugarte, kami perlu waktu untuk mengintegrasikannya ke dalam tim kami. Jadi proses ini mungkin akan butuh waktu, ungkap Ten Hag yang dikutip The Sun. Seperti yang Anda lihat, dia belum bermain semenit pun di musim ini. Jadi dia butuh untuk mengembalikan kebugarannya dan ia juga perlu beradaptasi di tim kami. Lebih lanjut Ten Hag meminta fans MU untuk bersabar menunggu Ugarte bisa bermain sepenuhnya di tim mereka. Pasalnya ia menyebut bahwa proses ini akan makan waktu yang panjang agar sang pemain benar-benar bisa siap memperkuat setan merah. Baru-baru ini, MU juga sudah mengumumkan berapa nomor punggung yang akan dikenakan Ugarte di skuad mereka. Sang gelandang memilih nomor punggung 25 setelah nomor itu lowong ditinggal Jadon Sancho ke Chelsea. Manchester United nampaknya akan kehilangan 1 gelandang lagi di musim panas ini. Pemain mereka, Christian Eriksen dilaporkan kini masuk dalam radar Ajax Amsterdam. Dilansir TWNL, ada 1 pemain MU lagi yang berpotensi cabut. Ia adalah gelandang senior mereka, Christian Eriksen. Menurut laporan tersebut, Ajax Amsterdam sangat tertarik untuk memboyong Eriksen dalam waktu dekat ini. Mereka butuh tambahan tenaga di lini tengah mereka. Sementara Eriksen dinilai sudah teruji kemampuannya di level tertinggi. Jadi mereka akan mencoba untuk memboyong sang gelandang dalam waktu dekat ini. Namun Ajax tidak punya banyak waktu untuk menuntaskan transfer Eriksen. Pasalnya bursa transfer Eredivisie ditutup pada hari ini, Senin tanggal 2 September tahun 2024. Alhasil hanya ada beberapa jam sebelum mereka bisa menuntaskan transfer ini. Jadi Ajax saat ini lagi menego MU terkait transfer Eriksen dan berharap bisa mencapai kata sepakat dalam waktu dekat. Menurut laporan yang beredar, Manchester United tidak akan menghalangi kepergian Eriksen di musim panas ini.
Mereka berharap bisa mendapatkan sekitar 5 juta euro untuk penjualan sang gelandang. Casemiro menunjukkan performa buruk saat Manchester United berjumpa Liverpool pada pekan ketiga Premier League, Minggu tanggal 1 September tahun 2024. Casemiro bahkan mendapat nilai 1 dari 10 atas performa yang dia tampilkan. Hampir semua pemain MU tampil di bawah standar terbaiknya pada duel melawan Liverpool. Namun, apa yang ditampilkan Casemiro adalah titik paling rendah. Dia dapat banyak kritik. Jurnalis Manchester Evening News, Samuel Luhus, memberikan kritik pedas pada Casemiro. Luhus memberikan nilai 1 dari 10 untuk gelandang asal Brasil itu dan memberi ulasan sangat keras. Salah satu penampilan terburuk pemain United di babak pertama di Old Trafford. Bersalah atas kedua gol dan memainkan bola dengan buruk. Ditendang di babak pertama, tulis Luhus. Kobbie Mainoo dan Bruno Fernandes juga tampil buruk, dengan Luhus memberikan nilai 3 pada mereka. Casemiro membangun reputasi sebagai salah satu gelandang terbaik dunia saat masih bermain di Real Madrid. Namun, performa Casemiro menurun di MU. Apalagi pada 12 bulan terakhir, Erik ten Hag, manajer MU, belum hilang asa pada Casemiro. Dia yakin sang gelandang bakal kembali mencapai level terbaiknya. Manchester United memulai kiprahnya di Premier League 2024-2025 dengan minor. Pasalnya, dari 3 laga yang dimainkan, pasukan Erik ten Hag sudah kehilangan 6 poin. Namun, hingga pekan ketiga, performa MU masih jauh dari stabil. Erik ten Hag terkesan belum menemukan formula baku dan terus melakukan perubahan komposisi pemain di starting 11. Hasil yang didapat MU juga tidak cukup bagus. Bruno Fernandes dan kolega sudah menelan 2 kekalahan dari 3 laga awalnya. Simak ulasan lebih lengkapnya di bawah ini ya Bolaneters. Pada musim 2023-2024 lalu, MU hanya mampu finish di posisi ke-8 klasemen. Ini bukan kali pertamamu finish di luar 4 besar, akan tetapi berada di posisi ke-8 tentu bukan hasil yang bisa dibanggakan. Bayang-bayang hasil buruk itu seolah terlihat jika melihat hasil MU pada 3 laga awal. MU menang susah payah lawan Fulham. Lalu, kalah 1-2 dari Brighton dan dipermalukan Liverpool dengan skor 0-3 di Old Trafford. MU sudah kehilangan 6 poin hanya dari 3 laga awalnya. Situasi itu membuat MU untuk sementara berada di posisi ke-14 klasemen Premier League. Sementara itu, berdasarkan prediksi dari superkomputer Opta, MU akan finish di posisi ke-6 klasemen akhir Premier League 2024-2025. MU tidak punya peluang juara dan hanya punya peluang 1,2% finish di posisi kedua. Erik ten Hag menegaskan bahwa dia tidak bisa membuat hal-hal ajaib terwujud begitu saja di Manchester United, khususnya soal skuad. Ten Hag bicara soal integrasi pemain baru, Manuel Ugarte di skuad MU. Muncul desakan untuk memainkan Ugarte, gelandang bertahan yang baru didatangkan MU. Namun, Ten Hag menjawab sarkastik, bahwa dia bukan Harry Potter yang bisa secara ajaib membuat Ugarte siap bermain. Saya bukan Harry Potter, Anda harus memahami itu. Kami harus membantu dia menyatu dengan tim, kata Ten Hag. Lihat saja Manuel Ugarte, dia sama sekali belum bermain sejauh musim ini. Dia belum mendapatkan 1 pun menit bermain. Intinya, Ten Hag tidak bisa tiba-tiba menurunkan Ugarte di lapangan begitu saja. Si pemain perlu beradaptasi. Tim MU juga harus belajar bermain bersama. Dia harus membangun kebugarannya, lalu setelahnya kami harus membuat dia menyatu dengan tim, dan setelah itu saya yakin dia akan berkontribusi sesuai dengan level kami, lanjut Ten Hag. Dia bakal jadi pemain penting, tapi proses ini butuh waktu beberapa pekan, bahkan mungkin bisa sampai beberapa bulan, tandasnya.